Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Ibu Fitri Sari Sukmawati MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan Ibu-Ibu dari Wakil Kepala Sekolah Urusan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang AFA SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin. Mohon maaf Bapak Ibu dan Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 3. Di sini kami meminta Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah hadir dalam diskusi pengelolaan sumber daya atau pemetaan aset atau kekuatan yang dimiliki SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang dapat mengembangkan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta untuk lebih maju lagi. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ananda, siswi dan siswa SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang menjadi perwakilan dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Marilah untuk menyingkat waktu untuk kesempatan siang hari ini, acara dalam diskusi pengelolaan aset di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah penyampaian paparan dari Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan staf yang hadir pada siang kali ini, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang juga siap untuk kita berdiskusi dalam diskusi aset atau modal utama organisasi SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dan tidak lupa anak-anakku yang juga hadir mewakili teman-temannya yang banyak di luar sana yang tidak bisa kita tampung satu persatu. Dan satu lagi yang saya hormati dan banggakan, Bapak Andreas Wahyu Sugiyarta MPD CGP 7 Kota Yogyakarta. Selalu tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang kali ini nikmat yang luar biasa berupa sehat dan nikmat yang lebih luar biasa lebih luar biasa lagi, yaitu kita masih diberikan oleh Allah kondisi iman, Islam dan ihsan, yang semoga kita selalu dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam juga kita junjungkan kepada manusia sempurna, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu dan Ananda yang kami banggakan, pada siang kali ini kesempatan yang bagus bahwa kita akan mendiskusikan sebuah tema diskusi, di mana tema diskusi ini penuh dengan energi positif. Karena jika berbicara tentang aset atau modal, bagi orang yang mempunyai passion, mempunyai konsep, ini merupakan hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan, diskusikan, petakan, dan bagaimana mengorganize aset yang kita punya. Termasuk ini terkhusus di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya mengenal ABCD atau Asset Based Community Development itu dalam
diklat ya, seperti mini diklat seperti itu dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, di mana mengenalkan salah satu jenis analisis untuk kita mengorganize sebuah organisasi itu yang dulu kita memakai analisis SWOT. SWOT itu ada strength, weakness, opportunity atau opportunity, trait sama udah ya, trait ya, SWOT. Nah, sepertinya sudah ditinggalkan. Jadi kita berubah ke ABCD, Asset Based Community Development. Dan sepertinya kok sesuai dengan apa yang saya bayangkan, bahwa kalau kita dasarnya adalah aset atau modal utama yang positif, itu pergerakan kita lebih positif lagi. Bapak Ibu, berbicara tentang ABCD yang saya ketahui tahun lalu, ini saya langsung searching, apa sih ABCD, ini jenis analisisnya, dan kapan ini muncul, dan siapa yang memunculkan. Saya baca bahwa teori ABCD ini dimunculkan oleh John McKnight dan Jody Kratzmann dari University of Illinois, di mana dia masuk pada program research namanya, ini saya catat ya, Institute for Policy Research di Amerika Serikat. Dan dia membuktikan, di dalam jurnal ini membuktikan bahwa energi positif itu akan membawa efek dampak yang positif, dampak yang tangible maupun intangible. Dampak tangible itu dampak yang tidak terlihat, abstrak, tapi yang tangible itu yang terlihat ya. Jadi yang terlihat dan tidak, ini juga kan ada modalnya. Nanti akan diterangkan oleh Pak Andreas ya, bahwa kalau kita mempunyai dampak, ada dua dampak, yang terlihat dan yang tidak, tentu saja modalnya juga ada yang terlihat, ada yang tidak. Nah, ini nanti kita akan berdiskusi bagaimana modal-modal ini bisa kita petakan. Tetapi titik beratnya adalah pada pemberdayaan komunitas sebenarnya. Pendekatan ini bukan sekedar wacana pendekatan yang digunakan, tapi bagaimana menggerakkan aset yang kita punya untuk sebuah pemberdayaan komunitas. Komunitas SMA Muga yang di dalamnya ada guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa, ada lingkungan pembelajaran di sekitar, stakeholder. Ini bagaimana menggerakkan modal positif yang dimiliki untuk pergerakan organisasi SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Oleh karena itu, ini salah satu agenda yang bagus sekali, karena kami juga ingin mengetahui atau kepo bagaimana Bapak Ibu beserta dengan siswa di sini akan diskusi yang dipimpin oleh Pak Andreas, agar nantinya poin-poin pemetaan modal aset SMA Muga dan bagaimana mengorganize untuk pemberdayaan komunitas, yaitu SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kami terus mengharapkan semangat Bapak Ibu selalu hadir untuk kami, karena semangat berpositif pasti akan memunculkan hasil atau result yang juga positif. Di sini ada dukungan dari Pak Andreas yang ilmunya dari hari ke hari mengikuti guru penggerak untuk nantinya betul-betul lolos menjadi guru penggerak dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, amin ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti diskusinya makin bagus, hangat, dan juga sangat memunculkan quality of discussion yang kita harapkan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitrisari Sukmawati yang sudah memberikan arahannya pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja nih Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pemaparan terkait dengan pengelolaan sumber daya ataupun pemetaan aset, atau juga yang disebut dengan kekuatan yang dimiliki di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di sini sebelum nanti kita berdiskusi tentang bagaimana aset yang dimiliki di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan apa yang saya peroleh
apa yang saya peroleh terkait dengan pengelolaan sumber daya atau pemetaan aset yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kita mulai dari pengelolaan sumber daya itu nanti kita bagi menjadi dua hal, di mana pengelolaan itu bisa melihat dari sisi negatif atau deficit based approach, atau melihat dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Dan di sini akan disandingkan dengan bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di SMA Muhammadiyah 3 itu melihat dari kekuatan yang ada. Jadi seperti ini Bapak Ibu dan siswa-siswi yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi pemetaan aset itu pemetaan sumber daya itu bisa dilihat dari dua hal ini. Dulu biasanya melihat dari berbasis kekurangan yang ada. Namun sekarang sebisa mungkin dari kekurangan-kekurangan itu walaupun itu menjadi tetap dilihat tetapi tidak dimunculkan. Jadi kekurangan-kekurangan itu misal di sini melihat sebuah hal itu hanya berfokus pada masalah. Tapi sebenarnya untuk yang sekarang ini bagaimana kita mengelola sumber daya itu harus berbasis atau fokus kepada aset atau kekuatan yang dimiliki. Lalu yang berbasis kekurangan itu berkutat pada masalah utama. Lalu yang berbasis kekuatan itu membayangkan masa depan. Jadi kita tidak perlu melihat kesalahan-kesalahan yang ada, tetapi kita melihat bagaimana kita memikirkan apa yang akan kita capai di masa yang akan datang dengan kekuatan atau aset yang kita miliki. Seperti itu nggih Bapak Ibu dan anak-anakku gitu ya. Jadi pengelolaan sumber daya itu bisa dilihat dari dua hal, tetapi hal yang pertama ini yang sebenarnya tidak boleh kita lihat, karena itu nanti akan melemahkan diri kita sendiri. Jadi memang kekurangan itu ada, tetapi kekurangan itu harus kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya seperti ini Bapak Ibu, untuk kekurangan itu biasanya seperti ini, keras kepala, tidak bisa diberi masukan sama sekali, arogan, ataupun penakut, ataupun kaku, ataupun cerewet, misalnya seperti itu. Nah ini adalah kekurangan-kekurangannya. Namun dari hal itu kita harus melihat kelebihannya, jangan melihat selalu kekurangannya. Oke. Lalu selain itu kita juga harus suka berkomunikasi atau pandai mengeluarkan isi pemikiran kita. Jadi dari kekurangan kita, misal di situ ada cerewet seperti itu, bisa kita kita latih untuk berkomunikasi yang baik atau pandai mengeluarkan ide atau gagasan seperti itu. Penakut dan sebagainya bisa dilihat di tayangan di depan ya Bapak Ibu, itu hanya sedikit pengantar saja. Lalu untuk yang berbasis kekurangan, selain itu adalah mana bisa melakukan eksperimen sains di sekolah. Kan kami tidak punya lab. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangan seandainya sekolah itu tidak mempunyai sarana prasarana yang mendukung. Karena eksperimen itu kan bisa kita lakukan di luar dari laboratorium seandainya kita tidak punya. Kekuatannya misal, mari kita coba cari tahu ada alat atau bahan apa yang bisa kita gunakan selain dengan menggunakan yang ada di laboratorium itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk bagaimana kekuatan dan kekurangan yang ada di setiap sekolah ataupun setiap organisasi yang ada di tempat kita. Nah, untuk lebih memperkaya atau memperjelas dari apa yang saya sampaikan ini tadi, akan saya tampilkan video singkat terkait dengan bagaimana caranya kita melihat itu dari kekuatan ataupun dari kelemahannya. Pak Sahid, monggo. Tapi kita lebih memberdayakan apa yang ada di sekolah sehingga sesuatu itu diambil lebih efektif dalam berkegiatan sehingga
kekurangan tidak menjadi hambatan. Saya kira itu Pak Andreas. Matur nuwun Pak Said. Mungkin yang lain? Saya setelah melihat video tadi, cenderung saya lebih sepakat setuju pada posisi aset. Karena di sana secara umum kita melihat bahwa karena ada banyak pemikiran positif, terhubunglah pemikiran positif-positif yang ada itu, akhirnya membuat lingkungan itu menjadi positif. Kalau bahasa agamanya kita mengambil husnudzon. Dan dengan berpikir positif ini, kemudian pola pikir manusia dirubah, harus ekstra agar bisa memanfaatkan sekitar, melihat keadaan, sehingga berpikir secara optimal untuk bekerja lebih giat lagi. Saya sepakat ini husnudzon. Matur nuwun Pak Najib. Karena banyak kekurangan hal yang digunakan untuk perpisahan, sehingga harus tidak mengeluarkan uang dengan noto bangku, kursi dan sebagainya, itu sudah cukup. Yang penting diadakan dengan menghemat biaya. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, yaitu ABCD tadi. Di mana ABCD itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini Bapak Ibu, karakteristik PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi pengembangan komunitas berbasis aset itu nanti dalam pengembangannya kita harus selalu melihat kekuatan-kekuatan atau modal yang kita miliki. Di mana yang pertama, dalam PKBA itu pengembangannya adalah mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Yang kedua, dalam pengembangannya, karakteristik PKBA itu bisa menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga, baik komunitas dengan lingkungan ataupun ekosistem lokal di dalam diri mereka. Selanjutnya, karakteristik PKBA yaitu pengembangan komunitas berbasis aset itu ada membangun koneksi dan kolaborasi. Jadi dengan adanya komunitas berbasis aset itu nanti kita bisa membangun koneksi dan kolaborasi antar beberapa orang ataupun dengan komunitas-komunitas yang lainnya. Itu untuk karakteristik PKBA yang ketiga. Untuk selanjutnya ada 7 nanti Bapak Ibu, 8 karakteristiknya. Karakteristik yang keempat untuk pengembangan PKBA itu yaitu mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Jadi aset-aset ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah dari video yang sudah kita lihat tadi dapat kita kembangkan. Tadi kan dananya sedikit, berarti kita harus mengembangkan aset yang ada di sekolah. Bisa menggunakan apapun yang dimiliki di sekolah untuk terlaksananya kegiatan tadi perpisahan tadi. Lalu karakteristik yang kelima adalah membentuk masa depan. Maksudnya membentuk masa depan di sini adalah kita mempunyai visi. Sekolah itu mempunyai visi atau tujuan yang akan dicapai. Dengan kekuatan-kekuatan, maka visi itu insya Allah akan terwujud. Tetapi kalau seandainya kita hanya melihat dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki, maka dari visi yang sudah kita canangkan pasti akan terwujudnya tidak akan maksimal. Malah terjadi banyak kegagalan, biasanya seperti itu. Karakteristik yang keenam yaitu bertindak dengan obsesi, ide dan peluang. Jadi selalu ada ide-ide baru, tetapi ide barunya itu juga harus realistis Bapak Ibu. Jadi kalau ide barunya itu tidak realistis, ya sama aja tidak bisa terwujud. Jadi kekuatan itu ada obsesi ide, tetapi peluang dari ide itu ada. Bukan ada obsesi yang tinggi, peluangnya nggak ada, itu jangan. Itu bukan kekuatan lagi, tetapi itu malah menjadikan kelemahan bagi kita. Selanjutnya yang ketiga merangkul perubahan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kepemimpinan. Jadi dengan adanya aset itu maka kepemimpinan akan berjalan dengan baik, dan pemimpin yang memimpin dalam sebuah organisasi itu pasti akan baik dan akan program-program yang dicanangkan pasti akan terwujud dengan maksimal.
Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, diskusi yang akan kita lakukan pada siang hari ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan PKBA itu dengan melihat 7 modal utama atau 7 aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kami bagikan kemarin terkait dengan 7 modal ini. Bagaimana nanti kita bisa mengembangkan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan aset-aset yang kita miliki, di mana 7 aset atau modal utama itu ada manusia, ada sosial, ada fisik, ada alam atau lingkungan, finansial, politik, dan agama serta budaya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari manusia Bapak Ibu. Manusia di sini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi di SMA Muga itu kan banyak sekali SDM yang berkualitas. Itu nanti bisa Bapak Ibu tuliskan di lembar yang kemarin, sehingga nanti kita bisa berdiskusi apa saja aset-aset modal manusia yang bisa kita maksimalkan untuk pengembangan SMA Muhammadiyah 3 ke depannya. Yang kedua, SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas serta masyarakat dan lingkungan sekitar, dan bisa siapapun di situ. Manusia itu bisa siapapun, intinya yang berpengaruh terhadap kemajuan SMA Muhammadiyah 3. Lalu untuk modal fisik itu dibagi menjadi 2 ya Bapak Ibu. Ada bangunan dan ada infrastruktur. Lalu modal lingkungan itu adalah atau alam itu merupakan potensi yang belum diolah di sini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu kemukakan potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang ada di SMA Muhammadiyah 3 sekarang itu apa saja, sehingga nanti dari potensi yang ada itu bisa memunculkan sebuah ide di mana potensi itu dapat mengembangkan SMA Muga lebih baik lagi. Yang kedua adalah tanah untuk berkebun. Misal ini ada tanah untuk berkebun, tapi di Muga kan sulit ya, karena kan lokasinya di perkotaan. Tanah untuk berkebun pun di mana, nanti bisa dimunculkan ide dari Bapak Ibu semua ataupun dari anak-anakku semua terkait dengan kalau seandainya kita mau mengembangkan lingkungan, itu seperti apa yang bisa kita kembangkan di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Selanjutnya untuk modal sosial Bapak Ibu. Jadi modal sosial itu bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga, masyarakat, terutama di sini. Lalu selanjutnya adalah bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, ataupun asosiasi yang lain. Selanjutnya untuk politik itu berkaitan dengan kebijakan atau kekuasaan. Misal ada aturan-aturan ataupun SOP ataupun apapun yang ada di Muga yang bisa digunakan untuk membuat sebuah kebijakan baru sehingga SMA Muga lebih maju lagi. Selanjutnya dari politik kita lanjut ke finansial. Nah, finansial di sini berkaitan dengan dukungan keuangan Bapak Ibu. Adakah dukungan keuangan yang bisa diterima di SMA Muga sehingga bisa mengembangkan SMA Muga ke depannya? Termasuk di sini adalah pengetahuan tentang finansial itu yang seperti apa. Misal ada di situ ada tabungan, hutang, investasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada budaya dan agama. Agama bisa dalam bentuk tokoh, institusi ataupun lembaga, ritual keagamaan, serta pola relasi antar agama. Lalu yang kedua adalah kebudayaan yang merujuk pada hasil cipta dan karsa manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma yang bisa dikembangkan di Muga itu seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk 7 aset yang nantinya akan kita diskusikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk diskusi pada siang hari ini. Kami persilahkan terlebih dahulu, monggo sinten ingkang mau mengungkapkan idenya untuk pengembangan SMA Muga itu aset-aset apa saja yang bisa kita gali, baik itu dari Bapak Ibu ataupun dari tenaga kependidikan ataupun dari tokoh masyarakat, orang tua ataupun dari siswa. Kami persilahkan, kita mulai terlebih dahulu
dengan aset manusia dulu nggih Bapak Ibu. Modal manusia. Monggo kami persilakan sinten. Oh Pak saya dulu. SMA Muhammadiyah 3 itu punya sumber daya manusia yang luar biasa, tapi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi dari kualifikasi pendidikan, sehingga ke depan ini lebih menarik. SMA Muhammadiyah 3 dari 42 guru itu ada 60% atau 70% yang berkualifikasi S2, kemudian yang memiliki sertifikat pendidik. Ini kan masih berproses, bertahap, sehingga kedepannya ya mudah-mudahan SMA Muhammadiyah 3 itu semua gurunya bisa bersertifikasi, sehingga secara profesionalisme dan kesejahteraannya terjamin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tenaga kependidikan atau TU atau karyawan, saya kira sudah saatnya ke depan SMA Muhammadiyah 3 itu untuk kualifikasi karyawan itu S1 minimal, D3 lah minimal, akan lebih baik lagi S1, sehingga untuk gap kerja itu bisa sinkron dan harmonis, terutama itu di bagian tata usaha. Tapi kalau untuk yang lain kayak servis dan macam-macam sesuai dengan yang sudah ada. Saya kira itu Pak Andreas menurut saya. Matur nuwun Pak Said, mungkin yang lain. Menurut saya mengenai sumber daya manusia itu tidak hanya sebatas tendik dan tenaga pendidikan dan tenaga pendidik, tapi juga ada siswa, orang tua, kemudian ada guru ekstra, ada petugas UKS, dokter, perawat, kemudian ada pengawas sekolah yang itu disinergikan untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Mengenai guru ekstra bisa mengembangkan bakat anak, tergantung bakat masing-masing. Kemudian untuk tenaga kesehatan bisa meningkatkan ketahanan tubuh sehingga dalam proses pendidikan ini bisa mencapai hasil yang maksimal, tidak sakit-sakitan. Pengawas sekolah di sini bisa memberikan arahan apa yang harus dilakukan, mungkin ada kesalahan atau mungkin ada pembenahan di segi mana, itu tugas pengawas sekolah. Kemudian orang tua juga tidak kalah pentingnya di sini sebagai support, baik support dalam hal materi maupun support dalam hal motivasi. Mungkin itu tambahan saya Pak Andreas. Ya, terima kasih. Monggo terkait dengan modal sosial itu seperti apa yang bisa kita kembangkan sebagai aset atau kekuatan yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini. Monggo Bu Yuli kayaknya sudah siap untuk menjawab ini, memberikan masukan dan saran untuk kemajuan SMA Muga. Silakan Bu Yuli. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk saya memaparkan hasil pemotretan saya terhadap modal sosial yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kalau saya melihat salah satu aset besar di sini adalah kita memiliki guru yang humanis sebenarnya ya, siap menerima peserta didik dengan karakter apapun. Ini adalah salah satu kehebatan kita untuk selalu bersabar dalam membimbing anak-anak. Jadi saya bangga sekali dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Muhammadiyah 3 masih tetap selalu bersabar, kemudian tetap selalu humanis dan berpihak pada murid untuk keberhasilan anak didik. Yang kedua, masih dalam sisi guru, saya melihat kekeluargaan di sini itu penuh dengan rasa kekeluargaan, keakraban dan kekompakan, saling mengenal tidak hanya sisi-sisi luarnya, tetapi juga sampai kepada keluarga, anak-anak, komunikasi dengan anak dan keluarga itu juga terjalin dengan baik. Kemudian yang lain, sekolah ini juga menawarkan berbagai macam beasiswa. Itu adalah modal sosial yang mana ini nanti bisa mengangkat sisi anak, baik itu yang berprestasi ataupun anak yang perlu
disubsidi dari sisi keberhasilan ekonominya sehingga mereka terpacu untuk berprestasi. Kemudian yang ketiga, sekolah ini sudah memiliki sistem informasi manajemen yang baik. Dari perwakilan wali murid kami silakan. Ya, terima kasih Pak Andes. Mungkin sedikit menambahkan, hubungan sosial dengan masyarakat memang sudah terjalin dengan baik, terbukti beberapa agenda-agenda sekolah sering berdialog dengan warga sekitar atau mengundang warga sekitar, bahkan Pak RT pun juga sangat ramah dengan GTK maupun dengan siswa. Mungkin dari saya itu Pak Andres. Ya, Pak Agista matur nuwun. Mungkin dari siswa ada yang ingin ditambahkan terkait dengan modal sosial. Oh ya, Seri silakan. Kalau bisa sekolah menambah relasi untuk bekerja sama dengan universitas untuk mempermudah dan membantu siswa melanjutkan ke jenjang universitas. Udah. Mbak Seri. Jadi tambahan dari Mbak Seri adalah di sosial itu ada relasi yang baik lagi nggih Mbak, ditambah relasi terkait dengan sekolah dengan beberapa universitas, misal dengan universitas yang ada di luar negeri, misal seperti itu ya Mbak Seri. Ya, terima kasih Mbak Seri. Mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu untuk yang modal sosial. Mungkin ada yang ditambahkan lagi atau sampun cukup? Oke, cukup nggih. Selanjutnya kita melihat dari modal politik Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang punya usulan terkait dengan aset apa yang sudah kita miliki dan dapat kita kembangkan lagi ke depan terkait dengan modal politik ini. Monggo kami silakan. Sinten? Pak Rohmat atau Pak Samsiono, monggo. Oh, Pak mic-nya Pak Saiful. Ke Pak Rohmat tadi. Terima kasih. Dari sisi aset modal politik, mungkin dari saya selalu meningkatkan lagi kerjasamanya dengan komite sekolah. Jadi ada perencanaan tentang pertemuan dengan komite sekolah, membahas perkembangan sekolah, dan mungkin menemukan ide-ide bagaimana mengembangkan sekolah ke depannya dengan mencari sumber daya manusia lewat komite sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, matur nuwun Pak Ahmad. Bu Retno ataupun Bu Au, Bu An. Kayaknya mau ini Bu An tadi. Terima kasih untuk modal politik. Mungkin dari saya terjalin kerjasama yang baik antar sekolah dengan Polsek atau Koramil dalam mengatasi kenakalan remaja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin terjalin kerjasama yang baik juga antar sekolah dengan universitas atau perguruan tinggi dalam menunjang karir siswa atau pendidikan lebih lanjut. Itu mungkin itu. Terus melibatkan siswa-siswa menghadiri kegiatan-kegiatan kebangsaan, mungkin ada seminar atau apa gitu. Itu dari saya Pak. Terima kasih Bu Am. Mungkin yang lain Bu Sri. Oh, Ananda Salasa, monggo. Sebenarnya dari saya pribadi, khususnya mendengar dari teman-teman, itu kerjasama mungkin komunikasi antara guru dan juga siswa itu kurang efektif, soalnya terutama di organisasi LPM, karena sempat pada kemarin kita akan membuat koran ataupun majalah, itu kita sudah membuka kayak kesempatan buat Bapak Ibu guru untuk memberikan sedikit tulisannya kepada LPM, namun hanya satu atau dua orang Bapak Ibu guru yang berkontribusi dalam mengikuti kegiatan menulis untuk LPM itu. Jadi mungkin tulisan Bapak Ibu guru itu akan berharga jika bisa masuk ke dalam LPM dan membantu LPM untuk mengisi berita tersebut. Oh, iya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Sri, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu terkait dengan modal politik agama dan budaya.
Monggo Bapak Ibu terkait dengan modal ini kami meminta masukannya apa saja yang bisa kita gunakan sebagai kekuatan ataupun aset untuk mengembangkan SMA Muga lebih baik lagi. Monggo, Bu Yuli silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sedikit berpendapat tentang modal agama dan budaya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, seluruh warga SMA Muhammadiyah 3 ini adalah 100% beragama Islam. Itu adalah modal yang sangat, aset yang sangat luar biasa besar, karena dengan kita satu agama, satu visi, satu misi agama yang sama, ini menjadi bagian penting dalam bekerja di SMA Muhammadiyah 3. Yang kedua, dari modal agama dan budaya di sini saya melihat Bapak Ibu guru di sini itu punya potensi yang luar biasa. Banyak Bapak Ibu yang hafal Al-Quran, kemudian juga lulusan dari pondok pesantren yang hebat, itu bisa saling membantu menaikkan kelancaran Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin dalam membaca Al-Qur'annya mungkin belum sesuai dengan tajwid dan sebagainya, atau mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Itu modal yang besar. Kemudian adanya kesadaran bersama untuk mengikuti tadarus, kegiatan tahsin, tahfiz yang diberikan ke seluruh siswa bisa menerima dengan baik dan mengikuti, itu adalah juga merupakan aset yang besar. Ditambah kita selalu secara kontinu melakukan penguatan ideologi melalui Baitul Arqam. Ini adalah sebuah aset di mana kita sebagai pendidik harus bisa memberikan teladan, penguatan ideologi dari pribadi masing-masing yang nanti untuk diteladankan kepada murid kita. Secara budaya, alhamdulillah ya Bapak Ibu di sini di SMA Muhammadiyah 3 punya budaya kerja yang disiplin, itu adalah kunci utama. Kemudian kinerjanya juga bagus. Kita punya soliditas yang cukup baik. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Yuli. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain? Modal agama dan budaya Pak Najib atau Bu Sarini. Mau Bu Sarini? Nanti Pak Najib sudah siap untuk endingnya Bu, terakhirnya. Baik, saya hanya akan menambahkan Bu Yuli. Jadi modal agama dan modal budaya yang sudah dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 ini banyak sekali. Di antaranya yang sudah disebut Bu Yuli tadi, Ibu saya hanya menambahkan misalnya di sini sudah ada kebiasaan sholat berjamaah, tadarus rutin, pengajian bergilir. Kemudian untuk budayanya sering mengadakan pentas seni, peringatan hari besar, kemudian penggunaan pakaian adat dan sebagainya. Kemudian sholat duha juga ada beberapa yang sudah melaksanakan. Nah, itu sebagai modal dasar yang bisa kita gerakkan, bisa kita tingkatkan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ya, matur nuwun Bu Sarini. Monggo Pak Najib, modal budaya dan agama ini Pak Najib sudah punya unek-unek yang banyak, tadi sudah menyampaikan ke saya di luar forum ini dan akan disampaikan di forum ini, seperti itu Bapak Ibu. Monggo Pak Najib. Baik, terima kasih. Langsung saja. Tadi sudah disinggung sebagian oleh Bu Yuli dan ditambah banyak oleh Bu Sarini. Namun kembali lagi bahwa kita melihat di sini adalah modal agama dan budaya yang berupa aset yang kemudian bisa kita teruskan, kita kembangkan, optimalkan sehingga melanjutkan sekolah, nama sekolah kita. Ada tambahan dari saya yang ini mungkin agak perlu dipoles kembali. Yang pertama adalah kita sudah memiliki aset agama yaitu yang telah kita bentuk Baitul Arqam. Nah, Baitul Arqam ini sebisa mungkin bukan hanya untuk sebatas Bapak Ibu guru saja, tetapi ke depan bahwa kita melihat murid siswa-siswi yang masuk itu merupakan sifatnya adalah heterogen ya, dari berbagai macam sudut pandang, afiliasi dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana dengan aset Baitul Arqam ini kemudian kita menyatukan visi misi langkah dari siswa-siswi yang akan masuk dan berproses di SMA Muga ini. Yang kedua adalah membiasakan dalam membuat lingkungan berpakaian sesuai dengan
kepercayaannya, dalam artian yang kita alami sekarang adalah lingkungan untuk berbusana muslim dan muslimah. Itu juga menjadi salah satu aset. Kalau dari budaya kita melihat salah satunya kita selalu melaksanakan ujian praktek, ada salah satunya keguritan, kaligrafi, gamelan dan lain sebagainya. Jadi mungkin lebih mengembangkan lagi aset-aset yang kita miliki yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Najib. Cukup Bapak Ibu ataupun masih ada tambahan lagi? Oh sudah nggih. Oke. Nanti tinggal kita gabungkan apa saja yang bisa digunakan untuk mengembangkan SMA Muga. Untuk selanjutnya adalah modal fisik. Ini dari tadi sudah mau disampaikan oleh ibunda kita. Monggo Bu Retno Ermawati. Terima kasih Pak Andreas waktunya. Untuk modal fisik, jadi alhamdulillah sekolah kita itu sudah memiliki 3 kampus ya, dengan fasilitas yang memadai dan representatif yang sesuai dengan standar SNP ya. Kemudian dari letak kampus kita itu strategis ya, pinggir jalan, sehingga mudah dijangkau dan mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya untuk fasilitas untuk KBM ini alhamdulillah sekarang sudah lengkap. Jadi ada lab fisika, kimia, biologi, kemudian lab IPS dan yang lain sebagainya yang telah memenuhi standar SNP. Begitu Pak Andreas, terima kasih. Matur nuwun sangat Bu Retno. Terkait dengan modal fisik, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oh Bu Yuli, monggo. Terima kasih menambah Bu Retno tadi dari sisi gedung dan sarana prasarana ya. Saya tambahannya di sini adalah sekolah kita ini jarang bermasalah dengan banjir. Itu adalah aset yang luar biasa ya. Karena kegiatan pembelajaran tentu bisa berjalan dengan lancar. Dan semua kampus juga sudah dilengkapi dengan penangkal petir. Ini adalah sebagai preventif terhadap bencana ya. Kemudian ada titik-titik kumpul sebagai titik evakuasi jika terjadi sesuatu. Gedungnya kokoh, labnya memadai, saluran pembuangan memadai, dan fasilitas di sini walaupun secara fisik agak terpisah, tapi kita memiliki sebuah pengelolaan secara fisik yang baik, punya cleaning service yang cukup banyak sehingga kebersihan bisa tetap terjaga. Dan tentunya yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran dari siswa-siswa kita untuk ikut berpartisipasi menjaga kebersihan sampah ya, agar tidak menumpuk dan ikut dalam mengelola sampah. Terima kasih. Ya, matur nuwun Bu Yuli, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Sampun? Tadi kok kata kayaknya Ananda salah sama Mbak. Oh, mau menambahkan fisik yaitu Mas Saiful, ada Mas Nanda mau menambahkan dari siswa. Mau izinin Bapak. Jadi di fisik SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini ada salah satu ruang yang sering dipakai oleh teman-teman organisasi, yaitu ruang IPM. Nah, saya sendiri juga sering memakai ruangan tersebut untuk kegiatan rapat dan lain-lain. Nah, sebenarnya ruang IPM itu sudah strategis dekat ruang guru dan ada di lantai 1 dekat perpustakaan juga. Namun kami sebagai pengguna ruang tahanan tersebut merasa kayak ruangan tersebut masih kurang efektif untuk digunakan, soalnya mungkin banyak kayak coretan ataupun cat tembok yang sudah mulai mengelupas. Makanya ya betul. Makanya sebenarnya ada kayak udah ada jadwal kebersihan, terutama pembersihan buat ruangan tersebut. Namun untuk hal-hal kayak cat tersebut kan itu mungkin bisa dari pihak sekolah untuk membantu. Matur nuwun Mas Nanda. Jadi aset yang kita miliki adalah punya ruang IPM Mas Nanda. Jadi sudah punya ruang IPM yang nanti bisa digunakan untuk anak-anak organisasi kumpul di situ. Jadi aset utamanya ada di situ. Seperti itu nggih Mas Nanda. Kami juga menegaskan untuk kaitannya di aula kampus
3 itu memang sering digunakan untuk kegiatan di masyarakat, diantaranya Asia, juga bapak-bapak Muhammadiyah dalam rapat-rapat untuk memutuskan itu. Terus kemudian untuk lingkungan, untuk lingkungan ya, modal lingkungan ya, modal lingkungan ya, Bapak. Karena sekolah kita berada di kota dengan rawan polusi udara, apalagi sekarang peningkatan transportasi di jalan semakin padat, maka perlu adanya sekolah untuk mengadakan penghijauan kembali dengan menanam berbagai tanaman hias serta tanaman perindang. Jadi perindang itu diperbanyak karena untuk menangkal polusi udara. Ya, begitu. Ya. Matur nuwun Pak Samsio. Pertama saya akan menambahkan untuk modal fisik yang positif yang sudah kita punya untuk pengamanan gedung kita saya lihat sudah bagus Pak. Jadi saya melihat akhir atau beberapa waktu ini ya ada anak yang jatuh dari lantai 8 atau berapa itu kan menunjukkan bahwa pengamanan gedung itu kan masih sangat mengkhawatirkan. Itu ya. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan lingkungan. Saya setuju dengan Pak Samsiono tadi. Jadi perlu mungkin untuk penghijauan kembali itu ditingkatkan dan juga pemeliharaan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita itu mohon juga diperhatikan. Jangan sampai ada yang kering sekali, itu kan kita lihatnya juga nggak enak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Bu Sri. Corner di mana anak-anak itu kalau sudah sangat susah diminta untuk pulang itu kita berhasil untuk anak ini berarti nyaman sekali di lingkungan sekolah. Jadi playground corner itu bisa kita manfaatkan dari sudut-sudut yang di situ misalkan ada kursi-kursi yang nggak kepake itu jangan ditempatkan yang kelihatan oleh mata di saat kita masuk ke sekolah. Bisa dimanfaatkan misalkan di situ ada layar LCD, ada kursi yang bantal itu apa namanya? Bukan ya? Bantal tapi untuk kursi apa itu? Bin itu loh yang buat lesehan gitu ya. Nah itu terus anak-anak dikasih media untuk playing, untuk bermain di luar kelas. Jadi ada Mobile Legends-nya. Terus di sudut lain nanti kita gunakan untuk alat akustik. Jadi lingkungan sekitar itu mampu dimanfaatkan untuk mereka menyalurkan minat dan bakatnya. Nah itu harapan kami bisa di SMA Muga karena itu aset yang besar yang bisa nanti dirasakan oleh anak-anak kita. Terima kasih. Modal finansial, monggo kepada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan modal apa saja di modal finansial itu yang bisa kita gunakan untuk lebih mengembangkan SMA Muga lagi. Monggo kami silakan. Yang modal finansial. Oh Pak Said sudah mau bicara mic-nya Pak Said ini sudah siap. Tadi mengangkat tangan tapi ngangkat minum dulu katanya gitu. Monggo Pak Said. Terima kasih Pak Andreas. Untuk yang kesekian kalinya kita itu memiliki pendanaan dari beberapa sumber. Nah, yang utama memang dari siswa. Tapi kita harus menggali sumber dana yang lain yang bisa untuk meningkatkan proses di sekolah ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pemerintah melalui BOS atau apa itu, sehingga kita di sekolah ini kita sudah punya badan usaha milik sekolah dan itu sebuah usaha yang luar biasa, sebuah aset yang luar biasa, sehingga badan usaha milik sekolah ini bisa dikembangkan kedepannya menjadi sumber pendapatan sekolah di luar bantuan pemerintah ataupun dari luar iuran siswa. Saya kira itu Pak Andreas. Matur nuwun Pak Said. Memang benar ya Bapak Ibu, kita sudah punya aset yang luar biasa BUMS kita, yaitu ada Muhammad, lalu ada
kangen water. Nah itu kangen kangen muga itu kangen muga. Kangen sekali di sini ada kangen muga itu yang merupakan aset finansial yang kita miliki. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu terkait Bu Sarini monggo. Aset finansial atau aset modal finansial yang kita miliki untuk bisa kita kembangkan. Menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Sari tadi, itu kita bisa menggali yang lain. Tadi sudah disampaikan ada mugamat, ada kantin, ada produksi air mineral, kemudian ada penyewaan angkringan yang bermacam-macam. Itu sumber dana yang di luar KBM yang sangat bagus. Kalau itu bisa memaksimalkan, itu nanti bisa membuat kesejahteraan sekolah ini semakin meningkat, baik dari sisi siswa maupun dari sisi tenaga kependidikan. Kemudian kita juga perlu menggali dana dari alumni, ya, yang kemarin sudah pernah dilakukan, mungkin sampai sekarang juga masih mungkin loh ya. Nah, itu masih bisa ditingkatkan karena alumni kita itu banyak yang sudah sukses, baik sukses dalam dunia usaha maupun sukses di dalam pekerjaan. Selain itu tadi sudah disampaikan ada BOSDA, ada dari PIP, ada KIP dan sebagainya. Kemudian ada dana dari pengembangan sekolah. Itu aja tambahan dari saya. Matur nuwun Bu Sarini, mungkin ada tambahan lagi sebagai pamungkas monggo. Bu Am. Ya. Pak Roman menambahkan berkaitan dengan modal finansial, saya ada ide pengembangan untuk modal finansial muga berkaitan dengan SDM di modal manusia, bahwa kita itu ada Bapak Ibu guru, siswa dan seluruh warga sama muga. Saya ada ide membentuk mewadahi BUMS muga, yaitu misalnya karena sekarang serba digitalisasi, jadi membentuk sebuah lapak muga. Nanti yang di situ sejenis kayak Shopee atau Tokopedia, yang di sana bisa dari siswa, guru dan yang lainnya bisa berjualan di situ. Jadi lapak muga atau apalah, yang penting bisa di-online kan, marketplace. Oke. Matur nuwun Pak Romat. Bu A monggo. Di sini saya hanya menambahkan sedikit, semoga orang tua atau wali siswa itu mendukung proses KBM dengan membayar administrasi tepat waktu. Jadi itu salah satunya, maaf ya. Terus adanya beasiswa untuk siswa itu yang kurang mampu itu biasanya sudah yang bersumber pada Lajismu, BOS, mungkin koperasi dan lain-lain. Itu untuk mungkin tambahan untuk yang siswa kurang mampu. Terus yang satu ini alhamdulillah gaji guru-guru dan karyawan sudah dibayarkan tepat waktu. Itu aja tambahan. Terima kasih. Ya, matur nuwun Bu Am. Mungkin ada tambahan lagi. Mas Nanda, monggo. Izin Bapak, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru tadi, sekolah mempunyai BUMS, salah satunya adalah Kangen Muga. Nah, mungkin untuk menambah promosi dari Kangen Muga tersebut, untuk menambah penyebarannya, itu bisa lewat dengan seperti saat organisasi mengadakan kegiatan di luar maupun di dalam sekolah. Nah, itu mungkin Kangen Muga bisa mensupport kegiatan tersebut. Salah satu tujuannya untuk mempromosikan sendiri Kangen Muga kepada tamu undangan ataupun kepada internal sendiri yang mungkin belum mengenal Kangen Muga itu apa. Seperti itu Pak Andreas. Ya, matur nuwun Mas Anda, luar biasa itu. Jadi memang benar modal finansial kita kan salah satunya Kangen Muga bisa dipromosikan lewat kegiatan-kegiatan murid seperti itu dari organisasi-organisasi. Mungkin ada tambahan lagi ataupun sudah cukup karena sudah pukul 14 lebih sedikit. Nah, seperti itu. Cukup nggih Bapak Ibu? Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan Ananda yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini.
Alhamdulillah acara kita dalam pemetaan aset, dalam pengelolaan sumber daya yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini bisa berjalan dengan lancar. Bisa nanti yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu sekalian dikumpulkan ke kami sebagai form pemetaan itu untuk kami rangkum sehingga nanti bisa kami sampaikan ke pihak sekolah bagaimana aset yang kita miliki untuk pengembangan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ke depannya lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga SMA Muga semakin jaya lagi. Amin amin. Mari kegiatan pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.